Akhir pekan nanti, F1 akan kembali ke sirkuit legendaris dan ikonik, yaitu di Monaco dalam rangka ronde ke-7 balap jet darat ini. Balapan dengan ciri khas sirkuit jalanan yang sempit ini bisa dibilang salah satu race yang sepertinya cukup tidak disukai oleh penggemar F1 karena hampir dipastikan akan berjalan membosankan dan bikin ngantuk. Meski begitu, tentunya kami sudah menyiapkan beberapa poin menarik yang bisa dibahas menjelang GP Monaco yang mungkin bisa membantu kalian supaya bisa lebih tertarik mengikuti race hari Minggu nanti. Apa saja? Simak videonya sampai habis. GP Monaco merupakan salah satu balapan paling ikonik di dunia dan termasuk ke dalam jajaran Triple Crown of Motorsports bersama Indianapolis 500 yang juga akan berlangsung akhir pekan ini dan Le Mans 24 jam. Hal itu membuat pembalap sangat tidak sabar untuk balapan di sirkuit legendaris ini dan menang di Monte Carlo adalah impian semua pembalap papan atas di dunia. GP Monaco juga dikenal sebagai salah satu balapan paling mewah di F1 karena banyaknya public figure serta orang-orang konglomerat yang datang ke sana untuk menonton race. Tapi hal itu sayangnya tidak dibarengi dengan ketertarikan penggemar F1 yang rasanya tak terlalu suka dengan Monaco. Karakter sirkuit jalanan Monte Carlo yang sempit, banyak tikungan, dan sulit untuk overtaking membuat penonton seringkali rela tidak menonton balapan di Monaco karena membosankan. Apalagi ditambah dengan karakter mobil musim 2022 yang diprediksi akan dieksploitasi kelemahannya di Monaco. Mobil generasi terbaru yang memakai konsep ground effect diyakini akan tersiksa dengan berbagai tikungan lambat yang ada di Monte Carlo. Tikungan lambat artinya udara yang masuk ke terowongan juga sedikit dan mengakibatkan tingkat downforce cukup rendah ketika melibas tikungan itu. Pembalap dan tim akan disulitkan dengan masalah ini, terutama soal driving style dan cara mereka memberikan settingan di mobil. Tapi hal tersebut bisa jadi menambah keseruan balapan karena para pembalap bisa menjadi rentan untuk membuat kesalahan yang bisa menimbulkan beberapa drama saat race nanti. Selain itu, musim 2022 juga berpeluang menjadi tahun terakhir GP Monaco diadakan secara reguler di kalender F1 karena kontrak mereka sebagai tuan rumah akan habis akhir tahun ini. Bisa jadi setelah 2022 Monaco akan diadakan secara bergiliran dengan sirkuit lain atau bahkan dihapus dari kalender karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda negosiasi kontrak baru. Kami sudah pernah membahas detail masalah ini di video terdahulu yang bisa kalian tonton dengan klik di pojok kanan atas. Setelah membahas soal sirkuit, bagaimana soal peta persaingan akhir pekan nanti? Yang jadi pusat perhatian di Monaco tentu tak lain tak bukan adalah Ferrari dan Charles Leclerc yang akan lakoni balapan kandangnya. Terutama Leclerc yang dikenal selalu ditimpa nasib apes di balapan rumahnya sendiri. Dari zaman-zaman dulu masih di F2 tahun 2017 sampai 4 musim di F1 pun, ia masih ketiban nasib sial dan selalu gagal finish di Monaco. Bahkan yang terbaru ketika mengikuti event balap klasik di Monaco 2 pekan yang lalu, Leclerc pun juga gagal finish karena melintir dan menabrak tembok. Hari Minggu nanti sepertinya ia tidak perlu muluk-muluk untuk berpikir lebih jauh soal kemenangan atau hal-hal ambisius lainnya. Cukup finish balapan dulu di Monaco dan memutus serangkaian hasil buruk di sana, itulah misi sebenarnya Leclerc akhir pekan ini. Tapi sayangnya tekanan yang lebih besar sudah menantinya. Situasi Ferrari saat ini sedang tertekan setelah hasil buruk yang didapat di GP Spanyol. Posisi mereka yang sebelumnya di puncak klasemen sekarang sudah digeser oleh Red Bull dan Ferrari dituntut untuk segera bangkit. Apalagi jika kita mengingat karakter sirkuit Monaco yang sebenarnya lebih condong ke arah Ferrari yang lebih unggul di tikungan lambat. Di Catalunya, meskipun gagal finish, tapi Ferrari mampu membuktikan jika upgrade baru di mobilnya sudah bekerja sesuai rencana dan membuat performa mereka secara overall meningkat, terutama dari segi race pace. Selain itu, tim kuda jingkrak ini juga sangat unggul di kualifikasi dengan raihan 4 kali pole position sejauh musim 2022. Dan salah satu ciri khas Monaco adalah posisi start terdepan sangatlah krusial untuk meraih kemenangan di sana. Jadi secara garis besar, dari performa mobil Ferrari akan diunggulkan di Monaco nanti. Hanya tinggal faktor pembalap yang harus mengeksekusinya dengan sempurna, tanpa kesalahan sedikit pun dan harus bisa tampil lepas di bawah tekanan yang besar. Red Bull di Monaco nanti tak perlu tampil terlalu ngotot. Mereka hanya perlu terus menempel Ferrari di barisan terdepan dan memberikan tekanan terus-menerus kepada mereka secara intens. Red Bull bisa saja membuat kejutan di Monaco dengan tiba-tiba saja tampil kuat dan dominan di sana.
Tapi untuk sekarang ini, jika kami lihat performa di Catalunya, mereka sedikit tertinggal dari Ferrari akhir pekan ini. Tim besutan Christian Horner juga harus mengurangi error atau kesalahan-kesalahan kecil seperti masalah DRS yang dialami Verstappen pekan lalu atau masalah reliabilitas kecil saat sesi free practice. Lalu bagaimana dengan Mercedes? Performa apik mereka di Spanyol kemungkinan akan sulit terulang di Monaco karena karakter sirkuit yang kurang bersahabat dengan mobil W13. Di Catalunya, Mercedes terlihat sangat kencang di sektor pertama yang didominasi lurusan dan tikungan cepat. Tapi mereka mulai keteteran di sektor ketiga yang dipenuhi oleh tikungan lambat dan tricky. Hal itu menandakan jika Mercedes masih belum menemukan solusi jitu untuk permasalahan mereka di tikungan lambat. Meskipun pergerakan mobil sudah bisa lebih lincah daripada balapan-balapan sebelumnya, tapi jelas jika mereka belum sampai ke level Red Bull atau Ferrari. Jadi jangan terlalu berharap banyak jika Mercedes bisa podium akhir pekan nanti. Bisa konsisten 5 besar saja sudah sangat bagus bagi mereka. Beralih ke tim lain, ada McLaren yang akan hadapi tantangan yang sama dengan Mercedes, tapi kali ini mereka akan menguji paket mobil terbarunya di Monaco. Di Catalunya mereka tak bisa tampil maksimal karena proses adaptasi update baru dan Lando Norris yang tidak enak badan ketika balapan. Akhir pekan ini akan jadi pembuktian apakah upgrade yang dibawa McLaren bisa bekerja atau tidak. Tim lain yang sedang dalam proses momentum yang bagus adalah Alfa Romeo yang akan berusaha memelihara tren positif yang dilakukan oleh Valtteri Bottas. Ada pula tim Alpine yang secara perlahan mulai menemukan lagi ritme mereka dalam mendulang poin di Catalunya. Bagaimana dengan tim kesayangan kita semua yaitu tim Haas? Jujur, tidak berharap banyak. Tapi kami pribadi berharap semoga saja Magnussen bisa membuat fans-fans setianya tersenyum bahagia akhir pekan nanti. Lalu, hal menarik lainnya adalah soal cuaca yang bisa membuat kita semua tidak sabar untuk menonton GP Monaco. Menurut perkiraan cuaca, race hari Minggu nanti berpeluang diguyur hujan dengan persentase 60%. Meski belum pasti, tapi tentu ini membuat balapan di Monte Carlo menjadi berkali-kali lipat lebih menarik. Karena siapa yang tidak tegang dan bersemangat melihat pembalap melibas sirkuit jalanan sempit dengan tembok di kiri kanan, ditambah kondisi hujan yang mengguyur. Jadi, sudah tidak sabar untuk menonton GP Monaco. Bagaimana prediksi dari kalian? Siapa yang menang hari Minggu nanti? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.